Keluar penjara, masuk pelukannya. Review and full story explanation part 1. Detail drama judul. Keluar penjara, masuk pelukannya. Genre, romance, melodrama, revenge, family conflict. Total episode, 40 episode. Gaya negara, drama Cina modern dengan nuansa emosional mendalam. Tipe platform, web drama, streaming online. Tema utama, cinta kedua, pengkhianatan, penebusan, rahasia masa lalu. Hook, bagaimana jika seseorang yang kamu cintai justru menjadi alasan kamu masuk penjara? Dan setelah bertahun-tahun menderita, saat kamu akhirnya bebas, orang pertama yang menunggumu di luar gerbang penjara adalah dia. Apakah itu cinta atau jebakan baru yang lebih menyakitkan? Drama ini bukan sekadar kisah romansa biasa. Ini adalah cerita tentang luka, kesetiaan, dan pilihan sulit antara balas dendam atau memaafkan. Intro. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas drama Cina emosional berjudul Keluar Penjara Masuk Pelukannya. Drama ini menceritakan tentang seorang pria yang dihancurkan oleh tuduhan palsu, kehilangan segalanya, dan dipenjara selama 5 tahun. Tapi saat dia keluar, hidupnya berubah secara tak terduga ketika wanita yang dulu mengkhianatinya justru berdiri di depannya dengan air mata. Apakah semuanya benar-benar seperti yang terlihat, atau ada rahasia besar yang belum terungkap? Mari kita mulai ceritanya. Cerita awal tragedi. Tokoh utama kita bernama Li Chen, seorang pria sederhana namun ambisius. Dia bekerja keras membangun perusahaan kecil bersama kekasihnya, Su Yuhan. Mereka saling mencintai. Setidaknya itulah yang Li Chen percaya. Namun suatu malam, terjadi kebakaran di gudang perusahaan mereka. Bukti-bukti dimanipulasi. Semua jejak mengarah pada Li Chen, yang paling menghancurkan. Orang yang memberikan kesaksian utama melawannya adalah Su Yuhan sendiri. Li Chen dituduh melakukan penggelapan dana dan pembakaran demi klaim asuransi. Tanpa kekuatan dan tanpa dukungan, dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Saat dibawa pergi, dia hanya melihat satu hal. Su Yuhan menangis, tetapi tidak mengatakan apapun untuk membelanya. 5 tahun dalam penjara. Di dalam penjara, Li Chen berubah, dari pria lembut menjadi sosok yang penuh perhitungan. Dia belajar tentang bisnis, hukum, dan strategi dari sesama narapidana yang pernah menjadi pengusaha besar. Dia bersumpah satu hal, jika suatu hari keluar, dia akan mencari kebenaran. Bukan hanya untuk membersihkan namanya, tetapi untuk mengetahui mengapa wanita yang ia cintai menghancurkan hidupnya. Hari kebebasan. 5 tahun berlalu, gerbang penjara terbuka. Li Chen melangkah keluar dengan jas sederhana dan wajah yang jauh lebih dingin dari sebelumnya. Dan di sana, berdiri Su Yuhan. Dia terlihat lebih dewasa, tetapi sorot matanya dipenuhi rasa bersalah. Tanpa banyak kata, dia hanya berkata pelan, "Aku menunggumu." Tapi Li Chen tidak lagi pria yang sama. Dia tidak langsung memeluknya. Dia tidak tersenyum. Dia hanya menatapnya, seolah melihat orang asing. Namun yang tidak diketahui Li Chen, selama 5 tahun itu, Su Yuhan sebenarnya hidup dalam tekanan besar. Di rahasia yang belum terungkap, ternyata ayah Su Yuhan adalah dalang sebenarnya di balik kebakaran itu. Dia memaksa putrinya untuk memberikan kesaksian palsu demi menyelamatkan reputasi keluarga dan mengambil alih seluruh aset perusahaan. Jika Su Yuhan menolak, ibunya yang sedang sakit tidak akan mendapatkan perawatan. Dia terjebak dalam pilihan yang mustahil, dan setiap hari selama 5 tahun, dia menyesal. Pertemuan yang canggung. Su Yuhan menawarkan bantuan kepada Li Chen. Dia mengatakan ingin menebus kesalahan. Tapi Li Chen hanya berkata, penyesalan tidak mengembalikan 5 tahun hidupku. Meski begitu, dia menerima bantuan itu, bukan karena cinta, tetapi karena dia ingin mendekati musuhnya. Dan tanpa Su Yuhan sadari, Li Chen mulai menyusun rencana. Analisis bagian awal. Bagian awal drama ini sangat kuat secara emosional. Kita diperlihatkan bagaimana kepercayaan bisa dihancurkan hanya dalam satu malam. Drama ini tidak langsung menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Penonton dibuat merasakan kebingungan, kemarahan, dan simpati secara bersamaan. Li Chen bukan hanya korban. Dia adalah pria yang sedang berubah. Sementara Su Yuhan bukan sekadar pengkhianat. Dia adalah seseorang yang terjebak dalam tekanan keluarga dan rasa bersalah.
Konflik mereka bukan hanya soal cinta, tetapi tentang pilihan, tanggung jawab, dan harga dari sebuah keputusan. Ending Part 1. Di akhir bagian pertama ini, Li Chen memutuskan untuk kembali ke dunia bisnis. Tapi kali ini, bukan sebagai pria yang naif. Dia kembali dengan identitas baru, dukungan investor misterius, dan satu tujuan, mengungkap kebenaran dan menjatuhkan siapapun yang pernah menghancurkannya. Dan pertanyaannya sekarang adalah, saat kebenaran terungkap nanti, apakah Li Chen akan memilih balas dendam, atau justru kembali masuk ke pelukan wanita yang dulu menghancurkannya? Kalau kamu mau lanjut ke part 2, ketik saja continue. Baik A. Berikut adalah part 2 dari review lengkap drama Keluar Penjara, Masuk Pelukannya. Keluar Penjara, Masuk Pelukannya, Review and Full Story Explanation, part 2. Rekap singkat. Di bagian pertama, kita melihat bagaimana Li Chen keluar dari penjara setelah 5 tahun dan kembali bertemu Su Yuhan, wanita yang dulu bersaksi melawannya. Sekarang dia bukan lagi pria yang polos, dia kembali dengan rencana, dan disinilah permainan sebenarnya dimulai. Cerita kebangkitan diam-diam. Setelah bebas, Li Chen tidak langsung mencari balas dendam secara terbuka. Dia menghilang selama beberapa minggu. Tiba-tiba, dunia bisnis dikejutkan dengan kemunculan perusahaan investasi baru bernama Chen Capital. Perusahaan ini bergerak cepat, membeli saham kecil di beberapa anak perusahaan milik keluarga Su. Tidak ada yang tahu siapa pemilik aslinya. Sampai suatu hari, Su Yuhan melihat nama itu dalam laporan internal. Chen, nama yang tidak mungkin dia lupakan. Pertemuan di ruang rapat. Suatu rapat penting diadakan untuk membahas investor baru yang mulai menguasai saham perusahaan. Ketika pintu ruang rapat terbuka, semua orang terdiam. Li Chen masuk dengan setelan jas hitam elegan, tenang, percaya diri, tidak lagi terlihat seperti mantan narapidana. Tatapan Su Yuhan langsung gemetar. Dia sadar satu hal, pria yang dulu ia lindungi dengan cara salah, kini berdiri sebagai ancaman terbesar keluarganya. Li Chen memperkenalkan diri dengan sederhana. Nama saya Li Chen, saya tertarik bekerja sama. Bekerja sama, kalimat yang terdengar damai, tapi penuh makna tersembunyi. Investigasi masa lalu. Di balik layar, Li Chen mulai mengumpulkan bukti lama. Dia menyewa detektif swasta untuk menyelidiki kembali kebakaran 5 tahun lalu. Dan fakta mulai terungkap. Ada rekaman CCTV yang hilang. Ada transaksi keuangan mencurigakan yang mengarah pada perusahaan cangkang milik ayah Su Yuhan. Tapi yang paling mengejutkan adalah satu hal. Su Yuhan ternyata mencoba menarik kembali kesaksiannya 2 minggu setelah persidangan. Namun dokumen itu tidak pernah sampai ke pengadilan. Artinya, ada orang yang sengaja menghentikannya. Dan kemungkinan besar, orang itu adalah ayahnya sendiri. Konflik batin Su Yuhan. Sementara itu, Su Yuhan mulai menyadari bahwa Li Chen tidak sekadar ingin membangun bisnis. Dia sedang menyusun sesuatu yang lebih besar. Su Yuhan mencoba menemui Li Chen secara pribadi. Malam itu, mereka bertemu di kantor kosong. Su Yuhan berkata dengan suara gemetar, "Aku tidak pernah ingin kamu masuk penjara." Li Chen hanya menjawab, "Tapi kamu tetap melakukannya." Kalimat itu menusuk. Namun untuk pertama kalinya, Su Yuhan berani mengatakan kebenaran. Dia menceritakan ancaman ayahnya, tentang ibunya yang sakit, tentang tekanan yang menghancurkannya. Li Chen mendengarkan tanpa ekspresi, namun di dalam hatinya sesuatu mulai goyah. Dilema balas dendam. Li Chen kini memiliki 2 pilihan. Jika dia terus melanjutkan rencananya, perusahaan keluarga Su akan runtuh. Ayah Su Yuhan bisa masuk penjara. Tapi jika dia berhenti, dia mungkin kehilangan kesempatan membalas 5 tahun hidupnya. Drama ini mulai memperlihatkan sisi manusiawi dari Li Chen. Dia bukan monster yang haus balas dendam. Dia pria yang terluka. Dan luka itu belum sembuh. Permainan bisnis memanas. Ayah Su Yuhan akhirnya mengetahui bahwa Li Chen adalah dalang di balik Chen Capital. Dia marah. Dia mencoba menyerang balik dengan memblokir proyek-proyek Li Chen dan menyebarkan rumor tentang masa lalunya sebagai mantan narapidana. Namun Li Chen sudah siap. Dia mengadakan konferensi pers dan secara terbuka mengakui bahwa dia pernah dipenjara.
Tapi dia juga mengatakan satu hal yang membuat publik terdiam. Saya tidak bersalah, dan saya akan membuktikannya. Keberanian itu justru membuat banyak investor bersimpati. Saham perusahaan keluarga Su mulai turun. Tekanan media semakin besar. Titik balik. Di akhir episode bagian ini, Detektif Li Chen menemukan bukti kunci. Rekaman suara percakapan ayah Su Yuhan yang memerintahkan pembakaran gudang. Bukti itu cukup untuk membuka kembali kasus lama. Li Chen menatap rekaman itu lama. Dia bisa menghancurkan semuanya sekarang. Tapi sebelum mengambil langkah terakhir, dia mengirim pesan pada Su Yuhan. Kita perlu bicara, untuk terakhir kalinya. Analisis bagian 2. Bagian kedua drama ini fokus pada permainan psikologis dan konflik moral. Kita melihat bagaimana kekuasaan dan uang bisa memutarbalikkan kebenaran. Li Chen berkembang menjadi karakter yang cerdas dan penuh perhitungan. Namun di saat yang sama, perasaan lamanya terhadap Su Yuhan belum sepenuhnya hilang. Su Yuhan juga berkembang, dari wanita pasif menjadi seseorang yang mulai berani melawan ayahnya sendiri. Drama ini bukan hanya tentang cinta yang rusak, tetapi tentang keberanian menghadapi masa lalu. Ending part 2. Di akhir bagian ini, Li Chen berdiri di balkon kantornya, memandang kota yang gemerlap. Di tangannya ada bukti yang bisa menghancurkan keluarga Su. Di hatinya, ada cinta yang belum mati. Apakah dia akan memilih keadilan atau memilih memaafkan? Jawabannya akan mengubah hidup mereka selamanya. Kalau kamu siap lanjut ke bagian paling emosional dan penuh konflik, ketik saja continue untuk part 3. Siap. Berikut adalah part 3 dari review lengkap drama Keluar Penjara Masuk Pelukannya. Keluar Penjara Masuk Pelukannya, Review and Full Story Explanation, Part 3. Rekap singkat. Di Part 2, Li Chen akhirnya mendapatkan bukti kuat bahwa ayah Su Yuhan adalah dalang kebakaran 5 tahun lalu. Sekarang semuanya ada di tangannya. Dia bisa menghancurkan keluarga Su dalam satu langkah. Tapi sebelum itu, dia memanggil Su Yuhan untuk pertemuan terakhir. Dan disinilah semuanya berubah. Pertemuan terakhir yang tidak terduga. Mereka bertemu di tempat yang sama seperti dulu. Taman kecil dekat kantor lama mereka. Suasana malam itu sunyi. Li Chen menyerahkan sebuah flash disk pada Su Yuhan. Ayahmu melakukan semuanya, katanya tenang. Su Yuhan gemetar saat mendengar rekaman suara ayahnya sendiri memerintahkan pembakaran. Dunianya runtuh. Selama ini dia tahu ayahnya kejam, tapi tidak pernah membayangkan sejauh itu. Dengan mata penuh air mata, dia berkata, "Aku akan menyerahkannya ke polisi." Namun Li Chen justru mengatakan sesuatu yang tak terduga. "Kalau kamu lakukan itu, ibumu tidak akan selamat dari tekanan media." Su Yuhan terdiam. Lagi-lagi dia dihadapkan pada pilihan mustahil. Dan pengkhianatan baru. Keesokan harinya berita mengejutkan muncul. Ayah Su Yuhan mengumumkan bahwa perusahaan keluarga akan bergabung dengan konglomerat besar untuk menyelamatkan kondisi finansial. Dan yang lebih mengejutkan, dia berencana menjodohkan Su Yuhan dengan putra pemilik konglomerat tersebut demi mengamankan kerjasama. Su Yuhan marah. Untuk pertama kalinya, dia melawan secara terbuka. "Aku bukan alat bisnis." Tapi ayahnya tidak peduli. Baginya, reputasi keluarga lebih penting dari kebahagiaan putrinya. Keputusan Su Yuhan. Dalam tekanan luar biasa, Su Yuhan datang menemui Li Chen. Dia berkata, "Aku akan bersaksi melawan ayahku, apapun risikonya." Li Chen terdiam. Selama 5 tahun, dia ingin mendengar kalimat itu. Tapi sekarang, ketika Su Yuhan benar-benar siap menghancurkan keluarganya sendiri, hatinya justru terasa berat. Dia sadar satu hal, jika Su Yuhan bersaksi, hidupnya akan hancur selamanya. Dia akan kehilangan keluarga, status, dan mungkin ibunya. Li Chen akhirnya membuat keputusan yang mengejutkan. Dia mengatakan, "Aku akan menyelesaikannya tanpa menghancurkanmu." Strategi terakhir. Alih-alih langsung menyerahkan bukti ke polisi, Li Chen memilih jalur bisnis. Dia menggunakan rekaman itu untuk menekan ayah Su Yuhan agar mengundurkan diri secara diam-diam dari perusahaan. Tanpa skandal besar, tanpa konferensi pers, hanya kesepakatan tertutup.
Ayah Su Yuhan tidak punya pilihan. Dia menandatangani surat pengunduran diri dan menyerahkan sebagian besar saham kepada Su Yuhan. Untuk pertama kalinya, Su Yuhan berdiri sebagai pemegang kendali perusahaan. Dan untuk pertama kalinya juga, dia merasa bebas. Pelukan yang sebenarnya. Setelah semua selesai, Li Chen bersiap meninggalkan kota. Misinya sudah selesai. Namanya dibersihkan secara hukum setelah kasus dibuka kembali dan bukti dipresentasikan tanpa sensasi publik. Di bandara, Su Yuhan datang berlari. Kali ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk menjelaskan, tapi untuk jujur. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Li Chen menatapnya lama. 5 tahun penderitaan, 5 tahun kebencian, dan 5 tahun cinta yang tak pernah benar-benar mati. Akhirnya dia berkata pelan, "Kali ini jangan lepaskan aku lagi." Dan untuk pertama kalinya sejak keluar dari penjara, dia memeluknya. Bukan sebagai balas dendam, bukan sebagai pengorbanan, tapi sebagai pilihan. Analisis emosional. Bagian ketiga ini adalah puncak emosional drama. Kita melihat bagaimana balas dendam bukanlah solusi sejati. Li Chen punya kekuatan untuk menghancurkan, tapi dia memilih mengendalikan situasi tanpa menghancurkan orang yang ia cintai. Sementara Su Yuhan berkembang menjadi karakter yang berani mengambil tanggung jawab. Drama ini menunjukkan bahwa cinta dewasa bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang berani memaafkan. Ending part 3. Drama berakhir dengan Li Chen dan Su Yuhan membangun kembali perusahaan bersama. Tidak lagi dengan rahasia, tidak lagi dengan tekanan. Mereka belajar bahwa kepercayaan lebih mahal dari kekuasaan. Dan terkadang, setelah keluar dari penjara, seseorang tidak masuk ke dalam pelukan karena lemah, tetapi karena akhirnya memilih untuk percaya lagi. Kalau kamu mau lanjut ke analisis mendalam karakter, ending alternatif, pesan moral part 4, ketik saja continue. Siap. Berikut adalah part 4, analisis mendalam karakter, makna tersembunyi, ending alternatif, dan pesan moral dari drama keluar penjara masuk pelukannya. Keluar penjara masuk pelukannya, review and full story explanation. Part 4, final analysis. Analisis karakter mendalam. Li Chen, dari korban menjadi pengendali. Li Chen bukan sekedar tokoh utama pria yang dipenjara lalu kembali untuk balas dendam. Perjalanan emosionalnya jauh lebih kompleks. Di awal cerita, dia adalah pria yang percaya sepenuhnya pada cinta dan kerja keras. Ketika dikhianati dan dipenjara, yang hancur bukan hanya karirnya, tapi identitasnya. Penjara menjadi simbol kematian versi lamanya. Namun ketika dia keluar, dia tidak menjadi monster. Dia menjadi seseorang yang sadar akan kekuatan. Perubahan terbesarnya bukan pada status sosialnya, tapi pada cara dia mengambil keputusan. Di akhir cerita, dia memiliki kesempatan untuk menghancurkan semuanya secara publik. Tapi dia memilih jalan yang lebih tenang. Itulah titik kedewasaannya. Balas dendam memberi kepuasan sesaat. Kendali diri memberi kebebasan jangka panjang. Dia menita yang terjebak lalu bangkit. Su Yuhan mungkin terlihat seperti pengkhianat di awal. Tapi sebenarnya, dia adalah karakter paling tragis. Dia tidak memilih kejahatan karena ego. Dia memilihnya karena tekanan keluarga dan rasa takut kehilangan ibunya. Kesalahannya nyata, tapi penderitaannya juga nyata. Yang membuat karakternya kuat adalah perkembangan emosinya. Awalnya dia diam, lalu menyesal, lalu berani melawan. Transformasinya menjadi pemimpin perusahaan menunjukkan bahwa dia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ayahnya. Dia belajar mengambil tanggung jawab, bukan hanya menyesali masa lalu. Ayah Su Yuhan, antagonis yang realistis. Dia bukan penjahat dramatis yang berteriak dan tertawa jahat. Dia adalah tipe orang yang percaya bahwa tujuan membenarkan cara. Baginya, reputasi keluarga lebih penting daripada moral. Karakter seperti ini terasa nyata dalam dunia bisnis, dan itulah yang membuat konflik terasa lebih realistis. Makna tersembunyi dalam drama. Drama ini sebenarnya tidak hanya tentang cinta. Ada beberapa pesan besar yang bisa kita lihat. Kebenaran bisa ditunda, tapi tidak bisa dikubur selamanya. 5 tahun berlalu, tapi fakta tetap muncul. Balas dendam bukan akhir cerita. Jika Li Chen memilih menghancurkan semuanya, dia mungkin menang, tapi kehilangan dirinya sendiri. Cinta dewasa membutuhkan keberanian, bukan hanya untuk mencintai,
tapi untuk mengakui kesalahan dan memaafkan. Tekanan keluarga bisa menghancurkan moral seseorang. Drama ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh orang tua dalam membentuk keputusan anak. Ending alternatif versi lebih gelap. Bayangkan jika Li Chen memilih jalan berbeda. Dia menyerahkan bukti ke polisi. Skandal besar terjadi. Ayah Su Yuhan di penjara. Media menghancurkan nama keluarga mereka. Su Yuhan kehilangan ibunya karena tekanan publik. Hubungan mereka pun hancur karena rasa bersalah yang tak bisa diperbaiki. Li Chen mungkin mendapatkan keadilan hukum, tapi dia kehilangan cinta. Ending seperti ini akan terasa lebih realistis, tapi juga lebih pahit. Dan itulah mengapa versi asli terasa lebih emosional. Karena keadilan tidak selalu harus menghancurkan segalanya. Harta pesan moral yang paling kuat. Drama ini mengajarkan bahwa kepercayaan adalah fondasi hubungan. Sekali hancur, membangunnya kembali membutuhkan keberanian luar biasa. Kesalahan tidak selalu berarti seseorang jahat. Kadang itu hasil dari tekanan yang tidak terlihat. Dan yang paling penting, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak hidup dalam kebencian. Kenapa drama ini layak ditonton? Alur cerita tidak terlalu rumit tapi emosional. Konflik bisnis dan keluarga terasa realistis. Karakter berkembang dengan jelas. Tidak hanya fokus pada romansa, tapi juga pertumbuhan pribadi. Drama ini cocok untuk penonton yang suka kisah cinta dewasa dengan konflik moral. Bukan sekedar hubungan manis tanpa masalah. Penutup, keluar penjara masuk pelukannya, bukan hanya tentang seorang pria yang keluar dari penjara, lalu kembali ke pelukan cinta lamanya. Ini adalah cerita tentang bagaimana seseorang keluar dari penjara kebencian, dan memilih untuk masuk ke pelukan kepercayaan. Karena terkadang, kemenangan terbesar bukan saat kita menghancurkan musuh, tapi saat kita mengalahkan luka di dalam diri sendiri. Kalau kamu mau, saya bisa lanjut buat SEO title, plus description, plus hashtag YouTube. Versi script voiceover, lebih dramatis. Thumbnail hook packs yang clickbait, tapi aman monetisasi. Komentar pin untuk meningkatkan engagement. Tinggal bilang saja. Dilema balas dendam. Li Chen kini memiliki dua pilihan. Jika dia terus melanjutkan rencananya, perusahaan keluarga Su akan runtuh. Ayah Su Yuhan bisa masuk penjara. Tapi jika dia berhenti, dia mungkin kehilangan kesempatan membalas 5 tahun hidupnya. Drama ini mulai memperlihatkan sisi manusiawi dari Li Chen. Dia bukan monster yang haus balas dendam. Dia pria yang terluka. Dan luka itu belum sembuh. Permainan bisnis memanas. Ayah Su Yuhan akhirnya mengetahui bahwa Li Chen adalah dalang di balik Chen Capital. Dia marah. Dia mencoba menyerang balik dengan memblokir proyek-proyek Li Chen dan menyebarkan rumor tentang masa lalunya sebagai mantan narapidana. Namun Li Chen sudah siap. Dia mengadakan konferensi pers dan secara terbuka mengakui bahwa dia pernah dipenjara. Tapi dia juga mengatakan satu hal yang membuat publik terdiam. Saya tidak bersalah. Dan saya akan membuktikannya. Keberanian itu justru membuat banyak investor bersimpati. Saham perusahaan keluarga Su mulai turun. Tekanan media semakin besar. Titik balik. Di akhir episode bagian ini, Detektif Li Chen menemukan bukti kunci. Rekaman suara percakapan ayah Su Yuhan yang memerintahkan pembakaran gudang. Bukti itu cukup untuk membuka kembali kasus lama. Li Chen menatap rekaman itu lama. Dia bisa menghancurkan semuanya sekarang. Tapi sebelum mengambil langkah terakhir, dia mengirim pesan pada Su Yuhan. Kita perlu bicara, untuk terakhir kalinya. Analisis bagian 2. Bagian kedua drama ini fokus pada permainan psikologis dan konflik moral. Kita melihat bagaimana kekuasaan dan uang bisa memutarbalikkan kebenaran. Li Chen berkembang menjadi karakter yang cerdas dan penuh perhitungan. Namun di saat yang sama, perasaan lamanya terhadap Su Yuhan belum sepenuhnya hilang. Su Yuhan juga berkembang, dari wanita pasif menjadi seseorang yang mulai berani melawan ayahnya sendiri. Drama ini bukan hanya tentang cinta yang rusak, tetapi tentang keberanian menghadapi masa lalu. Ending part 2. Di akhir bagian ini, Li Chen berdiri di balkon kantornya, memandang kota yang gemerlap.
Di tangannya ada bukti yang bisa menghancurkan keluarga Su. Di hatinya ada cinta yang belum mati. Apakah dia akan memilih keadilan atau memilih memaafkan? Jawabannya akan mengubah hidup mereka selamanya. Kalau kamu siap lanjut ke bagian paling emosional dan penuh konflik, ketik saja continue untuk part 3. Siap. Berikut adalah part 3 dari review lengkap drama Keluar Penjara Masuk Pelukannya. Keluar Penjara Masuk Pelukannya, Review and Full Story Explanation, part 3. Rekap singkat. Di part 2, Lee Chen akhirnya mendapatkan bukti kuat bahwa ayah Su Yuhan adalah dalang kebakaran 5 tahun lalu. Sekarang semuanya ada di tangannya. Dia bisa menghancurkan keluarga Su dalam satu langkah. Tapi sebelum itu, dia memanggil Su Yuhan untuk pertemuan terakhir. Dan disinilah semuanya berubah. Pertemuan terakhir yang tidak terduga. Mereka bertemu di tempat yang sama seperti dulu. Taman kecil dekat kantor lama mereka. Suasana malam itu sini. Lee Chen menyerahkan sebuah flash disk pada Su Yuhan. Ayahmu melakukan semuanya, katanya tenang. Su Yuhan gemetar saat mendengar rekaman suara ayahnya sendiri memerintahkan pembakaran. Dunianya runtuh. Selama ini dia tahu ayahnya kejam, tapi tidak pernah membayangkan sejauh itu. Dengan mata penuh air mata, dia berkata, "Aku akan menyerahkannya ke polisi." Namun Lee Chen justru mengatakan sesuatu yang tak terduga. "Kalau kamu lakukan itu, ibumu tidak akan selamat dari tekanan media." Su Yuhan terdiam. Lagi-lagi dia dihadapkan pada pilihan mustahil. Dan pengkhianatan baru. Keesokan harinya berita mengejutkan muncul. Ayah Su Yuhan mengumumkan bahwa perusahaan keluarga akan bergabung dengan konglomerat besar untuk menyelamatkan kondisi finansial. Dan yang lebih mengejutkan, dia berencana menjodohkan Su Yuhan dengan putra pemilik konglomerat tersebut demi mengamankan kerjasama. Su Yuhan marah. Untuk pertama kalinya, dia melawan secara terbuka. "Aku bukan alat bisnis." Dia menita yang terjebak lalu bangkit. Su Yuhan mungkin terlihat seperti pengkhianat di awal. Tapi sebenarnya, dia adalah karakter paling tragis. Dia tidak memilih kejahatan karena ego. Dia memilihnya karena tekanan keluarga dan rasa takut kehilangan ibunya. Kesalahannya nyata, tapi penderitaannya juga nyata. Yang membuat karakternya kuat adalah perkembangan emosinya. Awalnya dia diam, lalu menyesal, lalu berani melawan. Transformasinya menjadi pemimpin perusahaan menunjukkan bahwa dia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ayahnya. Dia belajar mengambil tanggung jawab, bukan hanya menyesali masa lalu. Ayah Su Yuhan, antagonis yang realistis. Dia bukan penjahat dramatis yang berteriak dan tertawa jahat. Dia adalah tipe orang yang percaya bahwa tujuan membenarkan cara. Baginya, reputasi keluarga lebih penting daripada moral. Karakter seperti ini terasa nyata dalam dunia bisnis. Dan itulah yang membuat konflik terasa lebih realistis. Makna tersembunyi dalam drama. Drama ini sebenarnya tidak hanya tentang cinta. Ada beberapa pesan besar yang bisa kita lihat. Kebenaran bisa ditunda, tapi tidak bisa dikubur selamanya. 5 tahun berlalu, tapi fakta tetap muncul. Balas dendam bukan akhir cerita. Jika Lee Chen memilih menghancurkan semuanya, dia mungkin menang, tapi kehilangan dirinya sendiri. Cinta dewasa membutuhkan keberanian, bukan hanya untuk mencintai, tapi untuk mengakui kesalahan dan memaafkan. Tekanan keluarga bisa menghancurkan moral seseorang. Drama ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh orang tua dalam membentuk keputusan anak. Ending alternatif versi lebih gelap. Bayangkan jika Lee Chen memilih jalan berbeda. Dia menyerahkan bukti ke polisi. Skandal besar terjadi. Ayah Su Yuhan di penjara. Media menghancurkan nama keluarga mereka. Su Yuhan kehilangan ibunya karena tekanan publik. Hubungan mereka pun hancur karena rasa bersalah yang tak bisa diperbaiki. Lee Chen mungkin mendapatkan keadilan hukum, tapi dia kehilangan cinta. Ending seperti ini akan terasa lebih realistis, tapi juga lebih pahit. Dan itulah mengapa versi asli terasa lebih emosional. Karena keadilan tidak selalu harus menghancurkan segalanya. Harta pesan moral yang paling kuat. Drama ini mengajarkan bahwa kepercayaan adalah fondasi hubungan. Sekali hancur, membangunnya kembali membutuhkan keberanian luar biasa.
Kesalahan tidak selalu berarti seseorang jahat. Kadang itu hasil dari tekanan yang tidak terlihat. Dan yang paling penting, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak hidup dalam kebencian. Kenapa drama ini layak ditonton? Alur cerita tidak terlalu rumit tapi emosional. Konflik bisnis dan keluarga terasa realistis. Karakter berkembang dengan jelas. Tidak hanya fokus pada romansa, tapi juga pertumbuhan pribadi. Drama ini cocok untuk penonton yang suka kisah cinta dewasa dengan konflik moral. Bukan sekedar hubungan manis tanpa masalah. Penutup, keluar penjara masuk pelukannya, bukan hanya tentang seorang pria yang keluar dari penjara, lalu kembali ke pelukan cinta lamanya. Ini adalah cerita tentang bagaimana seseorang keluar dari penjara kebencian, dan memilih untuk masuk ke pelukan kepercayaan. Karena terkadang, kemenangan terbesar bukan saat kita menghancurkan musuh, tapi saat kita mengalahkan luka di dalam diri sendiri. Kalau kamu mau, saya bisa lanjut buat SEO title, plus description, plus hashtag YouTube. Versi script voiceover, lebih dramatis. Thumbnail hook packs yang clickbait, tapi aman monetisasi. Komentar pin untuk meningkatkan engagement. Tinggal bilang saja. Analisis bagian awal. Bagian awal drama ini sangat kuat secara emosional. Kita diperlihatkan bagaimana kepercayaan bisa dihancurkan hanya dalam satu malam. Drama ini tidak langsung menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Penonton dibuat merasakan kebingungan, kemarahan, dan simpati secara bersamaan. Li Chen bukan hanya korban. Dia adalah pria yang sedang berubah. Sementara Su Yuhan bukan sekadar pengkhianat. Dia adalah seseorang yang terjebak dalam tekanan keluarga dan rasa bersalah. Konflik mereka bukan hanya soal cinta, tetapi tentang pilihan, tanggung jawab, dan harga dari sebuah keputusan. Ending Part 1. Di akhir bagian pertama ini, Li Chen memutuskan untuk kembali ke dunia bisnis. Tapi kali ini, bukan sebagai pria yang naif. Dia kembali dengan identitas baru, dukungan investor misterius, dan satu tujuan, mengungkap kebenaran dan menjatuhkan siapapun yang pernah menghancurkannya. Dan pertanyaannya sekarang adalah, saat kebenaran terungkap nanti, apakah Li Chen akan memilih balas dendam, atau justru kembali masuk ke pelukan wanita yang dulu menghancurkannya? Kalau kamu mau lanjut ke part 2, ketik saja continue. Baik A. Berikut adalah part 2 dari review lengkap drama Keluar Penjara Masuk Pelukannya. Keluar Penjara Masuk Pelukannya, Review and Full Story Explanation, Part 2. Rekap singkat. Di bagian pertama, kita melihat bagaimana Li Chen keluar dari penjara setelah 5 tahun dan kembali bertemu Su Yuhan, wanita yang dulu bersaksi melawannya. Sekarang dia bukan lagi pria yang polos, dia kembali dengan rencana, dan disinilah permainan sebenarnya dimulai. Cerita kebangkitan diam-diam. Setelah bebas, Li Chen tidak langsung mencari balas dendam secara terbuka. Dia menghilang selama beberapa minggu. Tiba-tiba, dunia bisnis dikejutkan dengan kemunculan perusahaan investasi baru bernama Chen Capital. Perusahaan ini bergerak cepat, membeli saham kecil di beberapa anak perusahaan milik keluarga Su. Tidak ada yang tahu siapa pemilik aslinya. Sampai suatu hari, Su Yuhan melihat nama itu dalam laporan internal. Chen, nama yang tidak mungkin dia lupakan. Pertemuan di ruang rapat. Suatu rapat penting diadakan untuk membahas investor baru yang mulai menguasai saham perusahaan. Ketika pintu ruang rapat terbuka, semua orang terdiam. Li Chen masuk dengan setelan jas hitam elegan, tenang, percaya diri, tidak lagi terlihat seperti mantan narapidana. Tatapan Su Yuhan langsung gemetar. Dia sadar satu hal, pria yang dulu ia lindungi dengan cara salah, kini berdiri sebagai ancaman terbesar keluarganya. Li Chen memperkenalkan diri dengan sederhana. Nama saya Li Chen, saya tertarik bekerja sama. Bekerja sama, kalimat yang terdengar damai, tapi penuh makna tersembunyi. Investigasi masa lalu. Di balik layar, Li Chen mulai mengumpulkan bukti lama. Dia menyewa detektif swasta untuk menyelidiki kembali kebakaran 5 tahun lalu. Dan fakta mulai terungkap. Ada rekaman CCTV yang hilang. Ada transaksi keuangan mencurigakan yang mengarah pada perusahaan cangkang milik ayah Su Yuhan. Tapi yang paling mengejutkan adalah satu hal. Su Yuhan ternyata mencoba menarik kembali kesaksiannya 2 minggu setelah persidangan.
namun dokumen itu tidak pernah sampai ke pengadilan. Artinya, ada orang yang sengaja menghentikannya, dan kemungkinan besar orang itu adalah ayahnya sendiri. Konflik batin Su Yuhan. Sementara itu, Su Yuhan mulai menyadari bahwa Li Chen tidak sekadar ingin membangun bisnis. Dia sedang menyusun sesuatu yang lebih besar. Su Yuhan mencoba menemui Li Chen secara pribadi. Malam itu, mereka bertemu di kantor kosong. Su Yuhan berkata dengan suara gemetar, "Aku tidak pernah ingin kamu masuk penjara." Li Chen hanya menjawab, "Tapi kamu tetap melakukannya." Kalimat itu menusuk. Namun untuk pertama kalinya, Su Yuhan berani mengatakan kebenaran. Dia menceritakan ancaman ayahnya, tentang ibunya yang sakit, tentang tekanan yang menghancurkannya. Li Chen mendengarkan tanpa ekspresi. Namun di dalam hatinya, sesuatu mulai goyah. Keluar penjara, masuk pelukannya. Review and Full Story Explanation Part 1. Detail drama judul. Keluar penjara, masuk pelukannya. Genre, romance, melodrama, revenge, family conflict. Total episode, 40 episode. Gaya negara, drama Cina modern dengan nuansa emosional mendalam. Tipe platform, web drama, streaming online. Tema utama, cinta kedua, pengkhianatan, penebusan, rahasia masa lalu. Hook, bagaimana jika seseorang yang kamu cintai justru menjadi alasan kamu masuk penjara? Dan setelah bertahun-tahun menderita, saat kamu akhirnya bebas, orang pertama yang menunggumu di luar gerbang penjara adalah dia. Apakah itu cinta atau jebakan baru yang lebih menyakitkan? Drama ini bukan sekadar kisah romansa biasa. Ini adalah cerita tentang luka, kesetiaan, dan pilihan sulit antara balas dendam atau memaafkan. Intro. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas drama Cina emosional berjudul Keluar Penjara Masuk Pelukannya. Drama ini menceritakan tentang seorang pria yang dihancurkan oleh tuduhan palsu, kehilangan segalanya, dan dipenjara selama 5 tahun. Tapi saat dia keluar, hidupnya berubah secara tak terduga ketika wanita yang dulu mengkhianatinya justru berdiri di depannya dengan air mata. Apakah semuanya benar-benar seperti yang terlihat, atau ada rahasia besar yang belum terungkap? Mari kita mulai ceritanya. Cerita awal tragedi. Tokoh utama kita bernama Li Chen, seorang pria sederhana namun ambisius. Dia bekerja keras membangun perusahaan kecil bersama kekasihnya, Su Yuhan. Mereka saling mencintai. Setidaknya itulah yang Li Chen percaya. Namun suatu malam, terjadi kebakaran di gudang perusahaan mereka. Bukti-bukti dimanipulasi. Semua jejak mengarah pada Li Chen, yang paling menghancurkan. Orang yang memberikan kesaksian utama melawannya adalah Su Yuhan sendiri. Li Chen dituduh melakukan penggelapan dana dan pembakaran demi klaim asuransi. Tanpa kekuatan dan tanpa dukungan, dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Saat dibawa pergi, dia hanya melihat satu hal. Su Yuhan menangis, tetapi tidak mengatakan apapun untuk membelanya. 5 tahun dalam penjara. Di dalam penjara, Li Chen berubah, dari pria lembut menjadi sosok yang penuh perhitungan. Dia belajar tentang bisnis, hukum, dan strategi dari sesama narapidana yang pernah menjadi pengusaha besar. Dia bersumpah satu hal, jika suatu hari keluar, dia akan mencari kebenaran. Bukan hanya untuk membersihkan namanya, tetapi untuk mengetahui mengapa wanita yang ia cintai menghancurkan hidupnya. Hari kebebasan. 5 tahun berlalu, gerbang penjara terbuka. Li Chen melangkah keluar dengan jas sederhana dan wajah yang jauh lebih dingin dari sebelumnya. Dan di sana, berdiri Su Yuhan. Dia terlihat lebih dewasa, tetapi sorot matanya dipenuhi rasa bersalah. Tanpa banyak kata, dia hanya berkata pelan, "Aku menunggumu." Tapi Li Chen tidak lagi pria yang sama. Dia tidak langsung memeluknya. Dia tidak tersenyum. Dia hanya menatapnya, seolah melihat orang asing. Namun yang tidak diketahui Li Chen, selama 5 tahun itu, Su Yuhan sebenarnya hidup dalam tekanan besar. Di rahasia yang belum terungkap, ternyata ayah Su Yuhan adalah dalang sebenarnya di balik kebakaran itu. Dia memaksa putrinya untuk memberikan kesaksian palsu demi menyelamatkan reputasi keluarga dan mengambil alih seluruh aset perusahaan. Jika Su Yuhan menolak, ibunya yang sedang sakit tidak akan mendapatkan perawatan. Dia terjebak dalam pilihan yang mustahil, dan setiap hari selama 5 tahun, dia menyesal. Pertemuan yang canggung.
Su Yuhan menawarkan bantuan kepada Li Chen. Dia mengatakan ingin menebus kesalahan. Tapi Li Chen hanya berkata, penyesalan tidak mengembalikan 5 tahun hidupku. Meski begitu, dia menerima bantuan itu, bukan karena cinta, tetapi karena dia ingin mendekati musuhnya. Dan tanpa Su Yuhan sadari, Li Chen mulai menyusun rencana. Dia menita yang terjebak lalu bangkit. Su Yuhan mungkin terlihat seperti pengkhianat di awal. Tapi sebenarnya, dia adalah karakter paling tragis. Dia tidak memilih kejahatan karena ego. Dia memilihnya karena tekanan keluarga dan rasa takut kehilangan ibunya. Kesalahannya nyata, tapi penderitaannya juga nyata. Yang membuat karakternya kuat adalah perkembangan emosinya. Awalnya dia diam, lalu menyesal, lalu berani melawan. Transformasinya menjadi pemimpin perusahaan menunjukkan bahwa dia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ayahnya. Dia belajar mengambil tanggung jawab, bukan hanya menyesali masa lalu. Ayah Su Yuhan, antagonis yang realistis. Dia bukan penjahat dramatis yang berteriak dan tertawa jahat. Dia adalah tipe orang yang percaya bahwa tujuan membenarkan cara. Baginya, reputasi keluarga lebih penting daripada moral. Karakter seperti ini terasa nyata dalam dunia bisnis. Dan itulah yang membuat konflik terasa lebih realistis. Makna tersembunyi dalam drama. Drama ini sebenarnya tidak hanya tentang cinta. Ada beberapa pesan besar yang bisa kita lihat. Kebenaran bisa ditunda, tapi tidak bisa dikubur selamanya. 5 tahun berlalu, tapi fakta tetap muncul. Balas dendam bukan akhir cerita. Jika Li Chen memilih menghancurkan semuanya, dia mungkin menang, tapi kehilangan dirinya sendiri. Cinta dewasa membutuhkan keberanian, bukan hanya untuk mencintai, tapi untuk mengakui kesalahan dan memaafkan. Tekanan keluarga bisa menghancurkan moral seseorang. Drama ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh orang tua dalam membentuk keputusan anak. Ending alternatif versi lebih gelap. Bayangkan jika Li Chen memilih jalan berbeda. Dia menyerahkan bukti ke polisi. Skandal besar terjadi. Ayah Su Yuhan di penjara. Media menghancurkan nama keluarga mereka. Su Yuhan kehilangan ibunya karena tekanan publik. Hubungan mereka pun hancur karena rasa bersalah yang tak bisa diperbaiki. Li Chen mungkin mendapatkan keadilan hukum, tapi dia kehilangan cinta. Ending seperti ini akan terasa lebih realistis, tapi juga lebih pahit. Dan itulah mengapa versi asli terasa lebih emosional. Karena keadilan tidak selalu harus menghancurkan segalanya. Harta pesan moral yang paling kuat. Drama ini mengajarkan bahwa kepercayaan adalah fondasi hubungan. Sekali hancur, membangunnya kembali membutuhkan keberanian luar biasa. Kesalahan tidak selalu berarti seseorang jahat. Kadang itu hasil dari tekanan yang tidak terlihat. Dan yang paling penting, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak hidup dalam kebencian. Kenapa drama ini layak ditonton? Alur cerita tidak terlalu rumit tapi emosional. Konflik bisnis dan keluarga terasa realistis. Karakter berkembang dengan jelas.